tangannya selembar foto seseorang. Oral memperhatikannya. Mendadak ia pun terkejut. "Kenapa kamu punya foto suamiku?" tanya Oral. Bukannya menjawab, Layam malah segera merebut foto tersebut dari tangan Oral. Ia memasukkannya kembali ke kantong celana. "Hei, jawab pertanyaanku!" kejar Oral. "Kenapa kamu bisa punya foto Mas Haidar?" "Anu, Nyonya, tadi saya menemukannya di kamar," jawab terbata Layam. Oral pun mengernyitkan kening. "Menemukannya di kamar?" Oral sedikit aneh dengan jawaban tersebut. "Iya, Nyonya." Layam menundukkan kepalanya. Tak berani menatap Oral. "Kok bisa?" "Ya saya nggak tahu, Nyonya. Mungkin terjatuh." "Terus kenapa kamu pungut?" "Anu, saya..." Layam menggaruk-garuk kepalanya. Ia bingung untuk menjawab. "Oral!" Terdengar suara panggilan, juga terdengar langkah kaki beberapa orang. Ternyata Haidar. Ia akhirnya kembali dengan membawa beberapa tim SAR untuk menolong Oral. "Mas!" Oral sangat bahagia. Haidar dan beberapa tim SAR pun berjalan mendekat ke arah Oral dan Layam. "Kamu kok lama sih, Mas?" Rengek manja Oral. "Maaf, sayang. Aku lama kan harus mencari pertolongan dulu," jelas Haidar. Ia sambil mengelus kepala Oral. "Istri saya langsung dibawa aja, Pak," titah Haidar kepada para tim SAR. "Baik, Pak." Para tim SAR itu segera mengangkat tubuh Oral, lalu meletakkannya ke tandu pertolongan. Oral pasrah. Ia segera berbaring ke permukaan alat pengangkut tersebut. "Makasih ya, Layam. Kamu udah jagain istriku," tutur Haidar ke arah Layam. "Iya, Pak. Sama-sama," balas Layam. "Puka, puka, puka." Haidar menepuk-nepuk pelan pundak Layam. Oral ternyata memperhatikannya. Ia sedikit tertegun. Pikiran liarnya pun tiba-tiba muncul di kepalanya. Mas Haidar terlampau baik kalau sama Layam, batin Oral. "Au, sakit!" pekik Oral. Saat ini kakinya tengah dipijit oleh seorang pemijat wanita. Usai sampai di resort tadi, Haidar langsung membawakan tukang pijat untuk menyembuhkan kaki Oral. Tukang pijat yang katanya juga sering dipakai jasanya oleh para pengunjung resort ini. "Ditahanlah, Rel," ucap Haidar yang sedari tadi menemani Oral. "Tapi ini sakit banget, Mas," ujar Oral. "Ya emang gitu. Kamu kan terkilir, jadi mbak ini sedang membenarkan urat-urat kakimu. Makanya ditahan dulu sebentar, oke?" Oral pun menahan rasa sakitnya. Membiarkan si pemijat terus memijat-mijat kakinya. Tapi tiba-tiba Oral melirik ke arah Layam. Layam yang juga sedari tadi di sini. Ikut memperhatikan sesi penyembuhan kakinya tersebut. Glek. Layam tampak menelan ludah saat tangan si pemijit menyentuh semakin ke atas. Menyentuh Oral yang putih mulus bak porselen. Oral mengetahuinya. Dan ia pun langsung geram. Sial nih bak, ngapain dia pakai menelan ludah segala? Pasti dia lagi berpikiran Sam, batin Oral. "Hah, kamu!" panggil Oral lantang ke arah Layam. "Ya, Nyonya?" Layam langsung menyahutinya. "Ngapain kamu di sini terus?" "Lah, emang saya harus kemana, Nyonya?" "Ke Uyo?" "Hah, ya pergilah. Keluar, kek. Ngapain pakai ikut ngeliatin aku yang lagi dipijit?" Omel Oral. Dan Layam malah masih terbengung. "Buruan!" usir Oral. "Iya, Nyonya." Layam patuh. Ia segera keluar dari kamar resort ini. "Aku juga keluar dulu ya, Rel," ucap Haidar.
Loh, kok kamu malah mau ikut pergi, Mas? Temannya akulah di sini. Pinta Oral. Aku sumpek, Rel, kelamaan di dalam kamar. Gerah. Aku tunggu di lobi ya. Kalau kamu udah selesai, kamu bisa nyusul aku ke sana. Atau kamu bisa telepon aku. Tapi, Mas, ayolah, Rel. Has. Ya udahlah, sana pergi. Oral akhirnya setuju dengan keinginan Haidar. Meski sebetulnya ia sedikit dongkol dengan sikap sang suami tersebut. Haidar yang selalu terkesan kurang perhatian terhadapnya. Haidar benar-benar pergi meninggalkan Oral. Kini hanya ada Oral dan si tukang pijat di dalam kamar ini. Oral pun kembali konsen pada penyembuhan kakinya. Si pemijit melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Hingga 1 jam kemudian, pekerjaannya itu pun selesai. Sekarang Nyonya coba turun dari tempat tidur. Perintah si tukang pijat. Saya takut sakit, Mbak. Timpal Oral. Gak apa-apa, dicoba dulu. Oral pun terduduk. Dengan gerakan pelan, ia menurunkan kakinya ke permukaan lantai. Sekarang coba berdiri. Perintah si pemijat lagi. Oral patuh. Ia beranjak berdiri. Coba Nyonya berjalan. Oral mulai menggerakkan kakinya. Melangkah ke depan. Seketika ia tertegun. Kok udah gak sakit, Mbak? Ujar Oral. Kaki Nyonya sudah sembuh? Benarkah? Iya. Coba saja dibuat jalan. Oral berjalan ke sekeliling ruangan kamar. Benar, ia sama sekali tak merasakan sakit. Keadaan kakinya sudah kembali normal seperti sedia kala. Makasih ya, Mbak. Kaki saya sudah benar-benar sembuh. Ucap Oral dengan ekspresi girang. Iya, Nyonya. Sama-sama. Balas si pemijat. Kalau begitu saya permisi ya, Nyonya. Pamitnya. Iya, Mbak. Sekali lagi makasih. Si pemijat keluar dari kamar Oral. Kini Oral pun hanya seorang diri. Ia segera beraktivitas mandi sebelum ia akan menyusul Haidar yang katanya menunggu di lobi. 30 menit kemudian, Oral keluar dari kamarnya. Ia sudah terlihat segar. Dan ia tampak bersemangat. Kini ia tengah melangkah menuju ke area lobi. Mencari keberadaan Haidar. Ingin mengajak laki-laki tersebut untuk makan malam seperti rencana mereka sebelumnya. Oral berhasil menemukan sosok sang suami. Ia melihat keberadaan Haidar. Tetapi sesaat langkahnya terhenti. Entah mengapa ia begitu tertegun. Haidar tengah bersama Layem. Duduk di salah satu sofa yang tersedia di ruangan lobi. Yang membuat perasaan Oral tiba-tiba tak enak, Haidar tampak begitu asik mengobrol dengan Layem. Bahkan sesekali ia tampak tertawa lepas. Hal yang jarang sekali dilakukan laki-laki itu ketika bersama dirinya. Kok kedekatan mereka sedikit aneh ya? Gumam Oral. Jangan-jangan ada yang tak beres dengan mereka berdua. Jangan-jangan mereka menjalin hubungan yang terlarang. Bisa saja, mungkin selama ini Mas Haidar tak bisa menyentuhku karena dia lebih tertarik dengan laki-laki. Mungkin dia tertarik dengan Layem. Layem kan anak Rem, ya yang ganteng. Badannya pun juga lumayan bagus. Bukankah tipe yang seperti itu yang menjadi sasaran empuk para kaum pelangi? Dan juga tadi, bukankah tadi aku mergoki Layem menyimpan foto Mas Haidar? Mungkin saja Layem juga memiliki perasaan yang sama terhadap Mas Haidar. Oh nomor, apa-apaan pikiranku ini? Aku nggak boleh berpikiran seperti ini. Aku nggak boleh negatif thinking terhadap mereka. Oral berusaha menasehati diri sendiri. Rel! Panggil Haidar. Akhirnya ia melihat keberadaan Oral. Oral melanjutkan langkah kakinya. Berjalan mendekat ke arah Haidar dan Layem. Kakimu udah sembuh? Tanya Haidar begitu Oral sampai di hadapannya. Udah, Mas. Syukurlah. Benarkan apa kataku, si pemijitnya tuh hebat.
Dia sudah banyak menyembuhkan orang, ujar Haidar. Oral hanya tersenyum tipis menanggapinya. Mau makan malam sekarang? Tanya Haidar dengan pembicaraan yang lain. Iya, Mas. Sekarang aja, jawab Oral. Ayo, Layam, kita ke restoran, ajak Haidar kepada Layam. Iya, Pak. Haidar dan Layam segera beranjak dari posisi duduk mereka yang semula. Lalu mereka segera melangkah pergi meninggalkan lobi. Sini, Nyonya, saya gandeng. Tiba-tiba Layam mengulurkan tangannya ke arah Oral. Ngapain aku harus pakai gandeng tanganmu segala? Tanya Oral ketus. Biar nggak jatuh, Nyonya. Biar nggak keseleo lagi. Lagian kan kaki Nyonya dalam masa penyembuhan. Jelas Layam. Dah sudah aku gandeng kamu, ketus Oral. Setelah itu ia melingkarkan tangannya ke lengan Haidar. Ia sengaja memperlihatkannya di hadapan Layam. Mereka bertiga akhirnya sampai ke area restoran. Mereka segera duduk di salah satu bangku yang paling nyaman, dan segera memesan beberapa makanan yang paling spesial di tempat ini. Selang beberapa menit, makanan itu pun datang. Seorang pelayan segera menatanya ke atas meja. Silakan dinikmati, Tuan, Nyonya, ucap si pelayan dengan tutur bahasa yang ramah. Setelah itu, ia pun pergi. Ayo kita makan, ajak Haidar. Mereka bertiga pun segera menikmati hidangan di atas meja, sambil sesekali berbincang-bincang tentang hal-hal random. Makan yang banyak, Layam, ucap Haidar ke arah Layam. Iya, Pak, balas Layam. Setelah itu mereka saling berbalas senyum. Oral memperhatikannya. Pikiran negatifnya jadi kembali bersarang di kepalanya. Kenapa, Rel? Kok berhenti makannya? Celetuk Haidar. Kali ini terhadap Oral. Ah, nggak apa-apa, Mas. Oral segera melanjutkan kegiatan makannya. Lagi-lagi berusaha mengubur pikiran buruknya mengenai Haidar dan Layam. Setit. Layam hampir mengambil daging bekicot yang tinggal seiris di atas piring. Ia mengambil dengan sumpit makannya. Tapi tiba-tiba, tek, dicegah oleh Oral. Oral menyentil sumpit Layam dengan sumpitnya. Kamu jangan asal ngambil. Tinggal satu buat Mas Haidar. Dia paling seneng daging bekicot. Iya, Nyonya. Maaf. Layam langsung menjauhkan sumpitnya dari daging bekicot. Ia sangat merasa bersalah. Setit. Kali ini Haidarlah yang meraih daging tersebut. Begitu mengejutkan, daging itu ia letakkan di atas piring Layam. Dagingnya buat kamu aja. Kamu kayaknya juga suka daging bekicot kan? Tutur Haidar. Makasih, Pak, balas Layam. Layam terlihat girang. Oral tampak geram menyaksikan hal tersebut. Dan kecurigaannya yang tadi jadi semakin kuat. Pikirnya, bisa saja mereka benar-benar memiliki hubungan. Mas, panggil Oral. Ya? Haidar langsung melihat ke arah Oral. Kalian punya hubungan dah, wah ya? Atau kalian saudara? Atau kalian kembar? Atau kalian ada sesuatu? Pertanyaan Oral sangat aneh. Emang kenapa? Kamu kok kayaknya memperlakukan dia spesial banget? Spesial gimana? Biasa aja kali, Rel. Biasa apanya? Aku aja seumur-umur gak pernah tuh kamu perlakuin kayak gitu. Kamu gak pernah menaruh makanan di atas piringku. Jadi kamu pengen aku bersikap kayak gitu? Ya iyalah. Haidar langsung tersenyum. Baiklah. Haidar tampak mengambil daging kremi. Kemudian ia taruh ke atas piring Oral. Ini, istriku tersayang. Makan yang banyak ya. Ucap Haidar dengan nada suara yang begitu manis. Oral mengulum senyum.
Hanya dibeginikan saja suasana hatinya jadi kembali membaik. Rasa geramnya yang tadi tiba-tiba menghilang begitu saja. Setelahnya, mereka kembali melanjutkan aktivitas makan. Kali ini mereka menikmati hidangan dengan tenang. Selang setengah jam, mereka pun akhirnya selesai. Haidar nampak berdiri dari tempat duduknya. "Kamu mau kemana, Mas?" tanya Orel. "Aku mau ke toilet sebentar, Rel," jawab Haidar. "Ya udah, jangan lama-lama lo. Aku malas berduaan sama dia." Orel menunjuk sosok Layem dengan tatapannya. "Oke." Haidar segera pergi. Berjalan menjauh dari bangku yang tengah ditempati Orel dan Layem. Tetapi ternyata dia tidak sedang menuju ke toilet, melainkan ke halaman restoran yang juga masih di area resort. Haidar berjalan mendekat ke sebuah mobil. Begitu sampai, langsung masuk ke dalam. Ternyata di dalam mobil tersebut sudah ada seseorang di kursi kemudi. Dia seorang laki-laki yang usianya kurang lebih 30 tahunan. Dia membawa kamera, dan kamera tersebut mengarah ke area restoran. "Kamu sudah mengambil gambar mereka?" tanya Haidar. "Sudah, Pak. Pas saat di bukit tadi juga sudah?" "Sudah, Pak." "Bagus. Kamu telah melakukan pekerjaanmu dengan baik," puji Haidar. Ia sambil tersenyum menyeringai. Haidar kembali masuk ke dalam restoran dan kembali menghampiri Orel dan Layem. "Kamu kok lama, Mas, ke kamar mandinya?" ucap Orel begitu Haidar sampai ke hadapannya. "Masak, sih, lama?" "Iya, lama. Jangan-jangan, kamu tadi pap ya? Kok, kamu tahu? Terbau dari salah satu teku ya? Ih, kamu jorok, Mas." Haidar terkekeh sambil duduk kembali di kursinya yang tadi. "Enggak, kok. Aku tadi cuma pipis. Cuma pipisnya sampai seliter, jadinya lama," jelas Haidar. Orel pun percaya begitu saja. "Habis ini kita mau ngapain, Mas?" tanyanya kemudian. "Kita kembali ke kamar aja ya." "Loh, kok kembali ke kamar? Bosen, ah. Kita jalan-jalan, lihat-lihat pemandangan malam kayak di sini," ujar Orel. "Rel, kaki kamu kan barusan sembuh. Kalau kita jalan-jalan takutnya sakit lagi. Mending kita ke kamar. Kita bisa nyantai sambil nonton film." "Ya udah deh, terserah kamu." Orel akhirnya pasrah. "Layem," panggil Haidar ke arah Layem. "Ya, Pak. Kamu suka nonton film, kan?" "Suka, Pak." "Ih, kok kamu pakai nanya ke dia sih, Mas? Emang kamu mau ngajakin dia juga?" sahut Orel. "Ya iyalah, Rel. Kita akan liburan ke sini bertiga." Orel mendengus sebal. "Yuk, ke kamar," ajak Haidar. Ia sambil beranjak berdiri. Diikuti Orel dan Layem. Mereka meninggalkan restoran, berjalan kembali ke kamar. "Layem, tolong dong hidupin TV-nya. Pilihkan istriku film yang bagus," titah Haidar begitu mereka bertiga akhirnya sampai. Masuk ke dalam kamar yang sudah 2 hari ini dihuni oleh mereka. "Iya, Pak." Layem patuh. Ia segera meraih remote TV, segera mencari channel yang dimaksud. "Rel, aku ke coffee shop dulu ya. Aku mau pesen kopi. Kayaknya asik nonton film sambil ngopi," pamit Haidar. "Kok pesannya nggak telepon aja sih, Mas? Ngapain kamu pakai kesana segala?" Orel sedikit janggal dengan sikap Haidar. "Kamu kan tahu sendiri, aku kalau mengenai kopi sedikit riwil. Makanya aku ingin memastikan sendiri kopiku diracik dengan sempurna. Lagian aku paling sebentar kok, nggak lama. Aku ikut ya, Mas?" pinta Orel. "Ngapain ikut? Coffee shopnya akan ada di gedung belakang, lumayan jauh. Nanti kamu capek. Jadi mending kamu di sini aja,"
Nggak apa-apa kok capek. Mending capek kan daripada berduaan sama dia. Oral menunjuk Layam dengan tatapannya. Udahlah, Rel, nggak usah ngeyel. Kamu tetap di sini aja. Oke. Haf. Oral lagi-lagi mendengus sebal. Wajahnya pun langsung tampak ditekuk-tekuk. Tetapi Haidar tak menggubris. Ia malah langsung pergi meninggalkan kamar ini. Nyonya mau nonton film apa? Tanya Layam setelah hanya berdua saja. Terserah! Jawab ketus Oral. Layam segera mengganti-ganti channel TV, hingga sampailah pada acara yang menayangkan film Upin Ipin. Layam tampak antusias melihatnya. Film itulah yang sepertinya menjadi pilihannya. Kita mau nonton ini? Tanya Oral yang heran dengan apa yang tengah ditonton Layam. Iya, Nyonya. Upin Ipin kan bagus. Seru. Nyonya pasti suka. Ya sebetulnya saya lebih suka Doraemon sih, Nyonya. Apalagi yang movie-nya. Sayangnya, saya cari nggak ada. Why? Emang kamu pikir aku anak TK? Kamu suruh nonton film kayak gitu? Teriak Oral. Jadi Nyonya nggak suka? Ya enggak lah. Oh ya, Nyonya kan udah ibu-ibu. Buka. Oral spontan melempar bantal ke arah Layam. Ibu-ibu gundulmu! Umpatnya. Ganti! Jangan nonton film kayak gitu! Titah Oral. Iya, Nyonya. Layam mengganti channel. Kembali mencari film yang pas untuk mereka tonton. Makanya, bilang dong Nyonya. Nyonya suka yang apa? Ujar Layam. Pokoknya yang drama. Drama Korea, drama Jepang, atau drama China. Drama Korea aja. Kalau saya lebih suka drama Jepang, Nyonya. Ceweknya imut-imut. Aku juga suka drama Jepang kok. Benarkah? Ya. Nyonya suka film yang mana aja? Banyak. Kalau kamu? Saya sih semua film yang dibintangi kakek Sugiono, pasti suka. Buka. Oral lagi-lagi melempar bantal ke arah Layam. Itu tuh bintang bau, Kep, dongu. Ya Mang. Saya kan emang suka film B, oke? Hei. Layam terkekeh. Dasar! Kabur kamu! Umpat Oral. Kalau film ini gimana, Nyonya? Tanya Layam. Kali ini di TV nampak film drama Korea seperti yang direquestkan Oral. Ya udah, itu aja nggak apa-apa. Oral setuju. Layam segera meletakkan remote TV, lalu ia ikut terduduk di atas tempat tidur seperti Oral. Siapa bilang kamu boleh duduk di sini? Kelakar Oral. Terus saya disuruh duduk di mana, Nyonya? Di bawah? Maksudnya di lantai? Iya, di lantai. Kenapa? Gak mau? Mau kok, Nyonya. Saya akan duduk di bawah, di lantai. Layam patuh. Ia turun dari tempat tidur. Ia benar-benar duduk di lantai seperti yang diperintahkan Oral. Oral pun tersenyum puas. Ia suka dengan sifat Layam yang penurut. Film pun berlangsung. Layam dan Oral menontonnya dengan tenang. Tak ada obrolan. Mereka hanya konsen pada film tersebut. Hingga sebuah adegan memunculkan kegelisahan pada mereka berdua. Adegan enjang antara dua tokoh utama. Ah, sial. Kenapa harus ada adegan kayak gini sih pas aku hanya berduaan saja sama Layam? Batin Oral. Mau tak mau mereka tetap menonton adegan Nas tersebut. Dan sesekali Oral melirik ke arah Layam. Ia penasaran dengan reaksi Layam. Tetapi kemudian, ia malah terfokus ke arah bawah. Ke tengah-tengah kedua Layam. Nampak ada yang menonjol pada area tersebut. Woi, Mes, Lantang Oral. Layam otomatis menengok ke arah Oral. Kok saya dipanggil Mi, Sam, Nyonya? Ya karena kamu Mi, Sam. Mi, Sumnya di mana? No,
tongkat kamu dikondisikan. Cuma nonton film kayak gitu aja, udah langsung berdiri. Layem refleks melongo ke bawah. Benar, tongkatnya sudah mengeras hebat di balik sial, Ana. Ia pun cepat-cepat menutupnya dengan kedua telapak tangannya. Nyonya ternyata merhatiin ya. Gak sengaja lihat. Masak? Iya. Soalnya kelihatan gede banget. Gak mungkin lah kalau aku gak lihat. Punyaku emang gede, Nyonya. Dan juga panjang. Hei. Terus? Nyonya suka yang gede-gede, kan? Buka. Lagi-lagi Oral melempar bantal ke arah Layem. Claudia dan Louis duduk di depan televisi. Hari ini Claudia libur bekerja. Maka ia pun menghabiskan waktu luangnya dengan bersantai di rumah. Louis! Panggil Claudia. Ya, Bu. Balas Louis sambil pandangannya masih tertuju ke arah layar televisi. Kamu di sekolah nggak ketemu Layem? Enggak. Kayaknya beberapa hari ini dia nggak berangkat sekolah. Kenapa? Claudia langsung menoleh ke arah Louis. Wajahnya tampak serius. Nggak tahu. Kemana tuh anak? Juga sebenarnya dia tinggal di mana ya? Apa dia tinggal di tempat yang layak? Atau jangan-jangan dia malah ikut sama anak-anak berandalan? Terus kok bisa ya dia waktu itu punya uang yang banyak? Apa mungkin dia melakukan hal-hal yang gak baik? Bisa saja dia jual koboi. Atau ikut bergabung sama preman-preman buat malakin orang. Semoga saja dia nggak kayak gitu. Semoga dia tetap jadi anak yang baik, batin Claudia. Ia malah sibuk dengan pemikirannya sendiri. Tak memperhatikan acara di layar televisi. Emang kenapa, Bu? Kok tumben nanyain dia? Tanya Louis. Ibu cuma mau memastikan aja, kalau dia udah benar-benar pergi dari kehidupan kita. Ibu kan jadi tenang. Tutur Claudia. Dan Louis percaya begitu saja dengan ucapan tersebut. Cekrek. Haidar masuk ke dalam kamar bersama seorang pelayan yang tengah membawakan kopi pesannya. Taruh di situ saja, Mas. Perintah Haidar. Ia menunjuk meja kecil yang ada di kamar ini. Iya, Pak. Si pelayan patuh. Ia melakukan apa yang diperintahkan Haidar. Makasih ya. Ini tips buat kamu. Haidar menyodorkan uang untuk si pelayan. Terima kasih, Pak. Si pelayan pun segera pergi. Loh, Layem. Kok kamu duduk di situ? Haidar terkejut dengan keberadaan Layem yang tengah duduk di lantai. Nyonya menyuruh saya duduk di sini, Pak. Terang Layem. Rel, kamu jangan terlalu kejam lah sama dia. Haidar berusaha menasehati sang istri. Aku nyuruhnya bercanda, kok. Salah siapa dia nanggepinnya serius? Ujar Oral. Ia berusaha mengelak apa yang tadi dilakukannya. Naiklah ke sini, Layem. Duduk sama kita. Perintah Haidar. Iya, Pak. Layem beranjak berdiri. Ia hampir naik ke atas tempat tidur. Tetapi ia sempat melirik ke arah Oral. Oral yang tengah menunjukkan wajah geramnya. Layem pun jadi ragu-ragu untuk melakukannya. Naik aja nggak apa-apa. Jangan peduliin istriku. Sahut Haidar. Rupanya ia tahu keadaan tersebut. Nih, kopi untuk kalian. Haidar menyodorkan kopi begitu Layem sudah ikut duduk di atas ranjang seperti Oral. Ia memberikan untuk Oral, untuk Layem, dan untuk dirinya sendiri. Kini mereka pun menikmati kopi tersebut sambil menonton film yang sedari tadi berlangsung. Enakan kopinya? Tanya Haidar ke arah Oral. Iya, Mas. Enak. Jawab Oral. Kalau enak, habisin dong. Mumpung masih hangat. Entar kalau kamu mau nambah, aku akan pesankan lagi. Iya, Mas.
Oral pun benar-benar menyeruput kopi tersebut sampai benar-benar habis. Kamu juga dong, Layem. Habisin! Kamu suka kopi kan? Kali ini ucapan Haidar tertuju ke arah Layem. Iya, Pak. Sama seperti Oral yang baru saja, Layem juga benar-benar menghabiskan kopi miliknya. Setelahnya mereka kembali melihat dengan saksama film yang terus berlangsung. Mereka begitu larut. Hingga setengah jam kemudian, Oral merasakan hal yang aneh pada tubuhnya. Kok, aku tiba-tiba gerah banget ya? Terus badanku aneh, batin Oral. Tetapi ia tak mengungkapkan kepada sang suami. Ia masih berusaha menahannya. Sayang, aku angkat telepon dulu ya. Ada telepon masuk dari asistenku. Tutur Haidar. Kok nggak diangkat di sini aja sih, Mas? Pembicaraan kami kan tentang perusahaan, sayang. Jadi bersifat rahasia. Ya udahlah sana. Haidar turun dari tempat tidur. Ia segera berjalan ke pintu. Melangkah keluar meninggalkan kamar ini. Kini Oral pun hanya berdua saja dengan Layem. Oral berusaha untuk kembali konsen pada film yang ia tonton. Walau ia merasakan badannya semakin tak karuan. Ada rasa panas yang menjalar tubuhnya. Rasa yang membuat ia ingin melepas seluruh pakaiannya. Juga ada perasaan ingin disentuh. Dannya ingin dijamah oleh orang lain. Aku kenapa sih? Batin Oral. Ia sangat terlihat gusar. Bahkan ia sampai berganti-ganti posisi duduknya. Aku benar-benar gak tahan, batinnya lagi. Oral turun dari tempat tidur. Ia berjalan menuju ke pintu. Ia bermaksud keluar dari kamar. Ingin mengadu tentang keadaannya kepada Haidar. Cekrek, cekrek. Ia memutar daun pintu. Anehnya pintu tak bisa terbuka. Pintunya kenapa ya? Kok nggak bisa dibuka? Oral mengulanginya berkali-kali. Tetapi pintu masih tertutup rapat. Brak, brak, brak. Oral menggebrak-gebrak permukaan pintu. Pikirnya mungkin saja Haidar yang sedang mengangkat telepon di luar akan mendengarnya. Tetapi nihil. Pintu tak kunjung terbuka. Oral meregoh handphone dari saku bajunya. Ia bermaksud menelepon Haidar. Dan tak butuh waktu lama, panggilannya langsung diterima oleh Haidar. Mas, kamu di mana? Pintu kamarnya nggak bisa dibuka. Tolong bukain dari luar, Mas. Tutur Oral. Suaranya terdengar panik. Sorry, Rel. Aku memang sengaja menguncinya dari luar. Hah? Maksud kamu apa, Mas? Oral terkejut. Aku sengaja mengunci kalian berdua di dalam kamar. Buat apa? Kamu tahu nggak, sekarang tuh badanku lagi nggak enak, Mas. Aku butuh pertolongan kamu. Kenapa badanmu? Ingin disentuh ya? Kamu lagi banasu kan? Kok kamu tahu, Mas? Oral kebingungan. Aku mencampurkan obat perangsang di kopi kamu juga kopinya Layem. Apa? Oral benar-benar terkejut. Buat apa, Mas? Kenapa kamu ngelakuin itu? Biar kamu bisa berhubungan dengan Layem. Biar rencana kita bisa segera terlaksana. Ini nggak benar, Mas. Aku nggak suka dengan cara kamu ini. Udahlah, Rel. Lakukan sajalah. Toh, Layem kan sangat menarik, dan aku yakin dia sangat perkasa. Pasti dia bisa memuaskan kamu. Enggak, Mas. Aku nggak mau. Pokoknya aku nggak mau. Jadi kamu nggak boleh. Tatit, tatit, tatit. Haidar mematikan panggilan Oral begitu saja. Tak memberikan kesempatan Oral untuk menyelesaikan ucapannya. Sial! Mas Haidar nyebelin! Umpat Oral. Aku sekarang mesti gimana, dong? Oral menggaruk-garuk kepalanya. Ia sambil membalikan badannya tak lagi menghadap pintu kamar. Tetapi begitu mengejutkan, ternyata Layem sudah ada di hadapannya. Layem dengan raut wajah yang begitu aneh.
wajah yang tak seperti biasanya. Wajah yang mengingatkan Oral akan sosok binatang buas yang sedang ingin merekam mangsanya. Oral ingat, bukankah kata Haidar, ia juga memasukkan obat perangsang di minuman kopi Layem. Jadi bisa saja saat ini Layem sedang merasakan gairah yang membara. "Kamu mau apa?" tanya Oral. Ia begitu panik.